memiliki masalah kesehatan mental, rentan terserang gangguan mental. Kesehatan mental memang masih harus menghindari stigma negatif di masyarakat. Ketika seorang anak ini mengalami beban, kan dia merasakan sakit ya, sakit secara mental. Biasanya yang muncul ide-ide yang jadinya aneh-aneh. Seorang siswi SMP yang ditemukan tewas gantung diri. Mengejar sekelompok remaja yang nekat melakukan aksi penyerangan terhadap warga tinggal di Gang Mayong, Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Dengan seorang remaja putri yang diduga hendak melakukan percobaan bunuh diri. Hai semua, nama aku itu Areta dan aku bersekolah di salah satu SMA di Jakarta yang inisialnya itu C. Aku mau cerita tentang aku tuh ada kebiasaan buruk. Waktu itu aku sempat cerita ke kakak rohani aku dan aku ditegur waktu itu. Semenjak saat itu aku nggak pernah berani cerita lagi ke siapa-siapa karena aku nggak mau ditegur. Tapi karena ini anonim, jadi aku nggak masalah untuk cerita. Kalian pasti udah sering tahu tentang yang namanya self harm. Aku tuh sebenarnya dulu punya teman yang self harm juga, walaupun bukan teman dekat. Jadi kayak kalau di grup WA itu kan banyak ya orangnya. Nah, ada tuh temen aku yang kirim gambar tangan di baret-baret. Awalnya aku mikir itu kayak sesat, tapi aku malah mengalaminya sendiri. Jadi aku tuh tinggal di lingkungan yang strict. Orang tua aku dua-duanya kerja dan aku di rumah sendirian. Aku nggak punya kakak atau adik, saudara atau siapapun. Jadi aku sendirian selalu di rumah. Dan aku anaknya suka banget olahraga. Tapi mama papa aku tuh nggak suka kalau misalnya aku tuh terlalu sering juga olahraga. Jadi mereka lebih fokus kepada apa itu namanya akademi. Sedangkan aku jenuh dengan akademi. Aku males sebenarnya. Lalu suatu saat aku lagi turun banget nilainya. Karena waktu itu aku lagi demen-demennya setiap hari itu olahraga badminton. Jadi aku pulangnya sore. Pokoknya habis sekolah langsung badminton. Kalau ada PR pun ya nanti aku minta teman. Gak pernah aku kerjain sendiri. Terus pulang-pulang mama papaku tuh bilang intinya kayak bilang aku tuh gak boleh kayak gitu terus. Itu bikin mereka malu kalau misalnya sampai nilai aku jelek dan aku gak naik kelas. Karena mama papaku pengen aku itu dapat bea. Di situ aku mulai tertohok. Aku mulai merasa aku perlu belajar dengan giat. Tapi aku juga sebenarnya malas, kesal karena itu bukan kesukaan aku, apalagi pelajaran kayak matematika atau fisika. Singkat cerita, waktu itu aku pernah udah belajar mati-matian dan aku ulangan, tapi nilainya jelek. Jadi gak KKM. Maka nilainya tuh waktu itu aku dapat matematika peminatan itu nilainya 42. Dan aku yang paling rendah di antara semuanya.
di situ aku terpaku banget karena waktu itu tuh itu kelas 10 udah mau menjelang penilaian akhir semester. Aku emang udah rencana untuk belajar dengan giat, tapi malah hasilnya tuh begitu. Waktu itu aku sedih banget dan aku merasa aku tuh gak layak untuk diampuni. Aku merasa aku gak pantas gitu untuk dikasihani sama orang tua aku. Dan memang benar, ketika mereka pulang, mereka selalu ngecek kan, orang tua saya itu selalu ngecek nilai saya gitu. Jadi kalau ada ulangan atau apa itu pasti saya selalu dicek. Kalau misalnya saya bohong pun nggak bisa karena mereka akan cek ke saya. Dan mereka tuh punya nomor guru-guru saya gitu. Jadi mereka bisa tahu. Dan saya waktu itu dimarahi habis-habisan. Habis itu saya merasa saya bersalah gitu. Saya entah apa, ada yang di kepikiran saya waktu itu. Saya duduk di meja belajar, kebetulan waktu itu ada gunting. Terus pikiran saya tuh jahat gitu. Pikiran saya pengen bilang, udah kamu lukai diri kamu sendiri aja, kamu emang pantas dilukai gitu. Ini bayaran yang tepat buat kamu. Tapi saya takut karena gunting itu kan sakit ya. Saya tuh ingat sama punya teman saya, tangannya berdarah-darah. Jadi saya ambil penggaris, saya toreh itu lengan saya dari ujung ke ujung. Pakai penggaris aja tuh udah sakit banget, bener-bener saya tekan, saya toreh sampai memar, kelihatan itu garis lecet. Dan ketika saya ngelakuin itu tuh jujur rasanya enak. Saya merasa kayak saya udah bayar dosa saya udah bayar perbuatan saya yang jahat. Tapi di satu sisi saya kesakitan tangan saya itu. Habis itu saya cerita ke teman saya karena saya udah nggak tahan, nggak kuat. Kebetulan itu teman sekelas saya yang paling deket. Dan dia kaget. Dia bilang, saya nggak harusnya seperti itu, tapi saya emang udah nggak tahu. Bahkan saya pun nggak berani kasih tahu Aina, karena saya nggak mau. Waktu itu saya nggak mau Raina itu kayak jijik sama saya, karena saya itu kesepian. Saya nggak tahu harus sama siapa gitu. Saya nggak punya teman di rumah juga sendiri. Teman saya tuh dikit. Dan sekarang saya udah berusaha untuk nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Walaupun masih terkadang terngiang-ngiang di otak saya salah tentang perbuatan saya itu. Saya cuma mau pesan aja ke teman-teman, untuk kalian yang merasa kalian itu harus membayar dosa kalian atau apa, kita sama. Aku juga merasakan kok apa yang kamu rasakan. Aku juga tahu rasanya tuh gimana. Semoga kita ketemu solusinya. Saya Bayu Pratama ingin menceritakan kisah kelam saya waktu SMP. Jadi waktu SMP itu saya sering kayak dibully gitu oleh teman-teman saya. Kayak sering dirundung lah. Nah di situ saya mulai risih. Nah kayak segitu saya pernah dipukul sama teman-teman saya kan. Nah di situ saya ingin kayak untuk melapor ke guru BK, tapi di situ saya merasa takut karena saya diancam oleh teman-teman saya. Kalau misalnya saya ngelaporin ke guru BK, dia bakal ngelakuin yang lebih parah. Saya ngerinya kalau saya melawan saya bakal dibully lebih parah. Itu saya mencoba untuk melapor ke guru BK, tapi guru BK tidak tidak mengasih solusinya. Nah udah habis itu saya masuk SMA kelas 1. Di
situ saya juga masih dirundung oleh teman-teman yang kayak menyukai saya karena alasannya karena saya culun gitu, karena saya orangnya pendiam, suka nonton anime. Itu gara-gara penampilan saya culun yang menyebabkan saya sering dibully oleh teman-teman saya, dan saya situ bisa cepat terpikir untuk melakukan kayak semacam bunuh diri, tapi saya memikirkan masa depan dan orang tua saya. Saya sempat nonjok muka saya sendiri karena saya sangat pusing, tidak bisa menceritakan ke teman-teman saya. Itu saya masih dari kelas 1 SMA sampai 2 SMA, saya masih dibully. Pas 3 SMA itu saya menemukan teman untuk bisa diajak bercerita. Dia memahami kondisi saya cerita panjang sama dia. Itu saya dikasih solusi oleh teman saya yang bernama Agus. Agus sangat baik, dia anak terpintar di SMA. Agus mulai mendidik saya dari yang saya culun, kayak untuk lebih percaya diri, untuk mengikuti organisasi-organisasi. Dan di situ saya memiliki gairah hidup. Saya tidak kayak memperdulikan omongan-omongan teman saya yang membuli saya. Dan di situ saya alhamdulillahnya saya masuk ke 5 besar. Jadi gitu aja sih, makasih. Menurut aku sendiri soal mental health, sebenarnya isunya ini tuh terlalu disepelekan sih menurut aku. Bahkan sampai kayak dibikin tren-tren yang kayak gitu aja alay lu dan lain sebagainya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu di dalam diri mereka tuh mereka struggle itu seperti apa. Kayak berita-berita tentang kematian, gantung diri, bunuh diri dan lain sebagainya itu pasti bermula dari suatu hal yang kecil. Masalah yang kecil seperti itu nggak bisa disepelekan. Jadi saya punya teman, dia itu sering cerita dia pernah melakukan self harm, dia suka lah ngelakuin yang kayak gitu. Semoga dia baik-baik aja. Semangat buat kamu. Saya prihatin tentang stigma masyarakat terhadap isu kesehatan mental yang ada pada remaja. Jadi sebenarnya mungkin stigma masyarakat bagi para remaja itulah yang menjadi cikal bakal para remaja menjadi terkena mental health. Pada dari itu saat teman saya ada yang misalkan kesulitan ingin bercerita, saya akan menemaninya bercerita. Saya menjadi pendengar, bukannya malah membanding-bandingkan dengan hidup saya. Pendapat saya untuk remaja-remaja sekarang ini yang punya mental health, itu mereka orang-orang yang hebat. Mereka tuh udah berjuang dengan baik melawan sakit mental itu, dan punya mental health itu sebenarnya susah dan agak sulit buat dikendalikan. Makanya saya bilang mereka tuh orang-orang hebat. Punya mental health itu sebenarnya agak berat juga buat menjalani kehidupan, karena kehidupan sosial itu bisa terganggu karena punya mental health dari masalah-masalah yang ada di luar kehidupan sosial itu. Halo. Jadi kami akan membacakan sepatah dua kata Dari kelas 11 MIPA Sekolah Mitra Negara. Untuk kalian semua remaja di Indonesia, Terutama untuk remaja yang mengalami struggle. Jadi kita bagiin aja ya. Tetap semangat untuk orang yang mengalami mental health. Terima kasih sudah bertumbuh sejauh ini. jangan mati sebelum waktunya. Keep strong. Dan dia di belakangnya juga bilang tetap semangat Besok. menjalani sulit di kehidupan. Ini semangat ya, dunia memang pasti begitu. Semangat. Buat kamu yang baca ini, jangan lupa senyum ya. Kamu hebat kok, jangan nyerah ya. Semangat. Kamu cuma harus percaya bahwa Tuhan menyertai kamu. Semangat terus ya dalam menjalani hidup meskipun ini sulit bagimu. Jangan pernah menyerah. Kami percaya bahwa remaja-remaja di Indonesia patut untuk dihargai perjuangan mereka, dan kami peduli sama kalian. Jadi tetap semangat ya buat kalian semua. Semangat.